Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Sehat, Pak. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Yang akan memimpin doa hari ini adalah ketua kelas. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, selanjutnya sebelum kita melangkah ke materi pembelajaran, terlebih dahulu kita bernyanyi bersama, yaitu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, salah satu lagu nasional. Jadi saya minta adik-adik untuk berdiri, kita bernyanyi bersama. Oke, silakan berdiri. Nah, kita mulai. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum itu saya sebutkan kehadirannya. Andi Nur Aspira, Asim, Asifa, Azlia, Hadir, Pak. Disya, Hadir, Pak. Ferdi, Hadir, Pak. Gazi Al-Ghifar, Hadir, Pak. Ibrahim, Pak. Iva Fariza, Hadir, Pak. Kinar Erdi Aziza, Hadir, Pak. Umaira Sadikin, Hadir, Pak. Endordi Peputra, Hadir, Pak. Nur Adija, Rafia, Pak. Rahmat Bizwa, Hadir, Pak. Rilan Mahardika Supriyanto, Hadir, Pak. Sulfan, Pak. Tritanti Jagustin, Hadir, Pak. Zaki Faizullah, Hadir, Pak. Aira Andani.
Oke, siapkan alat tulisnya untuk kita belajar. Untuk kita siapkan. Jadi siapkan peralatannya, peralatan pembelajarannya, dan siapkan diri untuk kita belajar. Oke, sudah? Sudah? Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul. Sudah? Nah, jadi sebelum kita belajar supaya kita konsentrasi dalam pembelajaran sebentar, kita tepuk konsentrasi dulu, ya. Nah, jadi kita mulai tepuk konsentrasi ya. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Siap. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, jadi sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang bilangan bulat, menyelesaikan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kemarin kita sudah pernah belajar 6 dikali negatif 3 berapa hasilnya? Negatif 11. 21 dibagi negatif 3 hasilnya berapa? 7. Berapa? 21 dibagi negatif 7. Negatif 7. Nah, 6 dikali negatif 3 dibagi 2 hasilnya berapa? Negatif 9. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi unsur-unsur lingkaran. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu setelah mengamati dari PowerPoint dan penjelasan guru, itu siswa mampu memahami unsur-unsur lingkaran dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati dari PowerPoint dan penjelasan guru, siswa mampu menganalisis unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Nah, yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa mampu menentukan unsur-unsur lingkaran pada gambar dengan tepat. Yang terakhir, dengan berdiskusi, siswa mampu mendesain gambar lingkaran dan unsur-unsur lingkaran dengan benar. Nah, jadi kegiatan tujuan pembelajaran hari ini kita itu ada 4 ya. Berarti sebentar saya akan menjelaskan pakai PowerPoint, dan yang kedua nanti kita akan berdiskusi. Nah, sebelum kita lanjut, jadi ada yang tahu bentuknya lingkaran? Ada. Ya, bagaimana bentuknya lingkaran? Oke, sekarang coba kalian amati gambar berikut. Nah, itu gambar berikutnya. Beberapa gambar. Yang pertama itu ada gambar ada gambar apa lagi? Ada gambar apa lagi? Ada gambar apa lagi? Gambar yang lala. Nah, pernahkah kalian melihat gambar tersebut? Pernah. Kalau sudah pernah, coba perhatikan sekelilingmu. Apakah ada
benda-benda yang bentuknya sama seperti gambar di atas ini. Ya, koin. Nah, bola dunia itu dia bentuknya seperti bola, ya. Dia bola, dia dalam bentuk nanti dia dibangun ruang kalau bola. Oke, sekarang kita lanjut. Ini kira-kira gambar apa ya? Lingkaran. Nah, lingkaran. Oke, pengertian lingkaran. Jadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lingkungan tertutup di mana titik-titik pada lingkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, jadi di sini ada titik-titik tertentu membentuk lingkungan, ya, yang membentuk lingkungan seperti ini, dan ada titik terhadap suatu titik tertentu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Contohnya tadi lingkaran itu terakhirnya berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik yang mana yang dimaksud itu? Ya, titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Jadi titik yang dimaksud pada lingkaran tadi pengertiannya adalah titik yang ada di tengah-tengah lingkaran, atau bisa disebut dengan titik pusat lingkaran. Oke. Jadi kita masuk ke unsur-unsur lingkaran. Jadi unsur-unsur lingkaran itu yang pertama itu adalah titik pusat lingkaran. Apa itu titik pusat lingkaran? Ya, titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, itu dia, titik pusat adalah titik di tengah-tengah lingkaran. Nah, titik yang dimaksud itu adalah, ya, itu tanggapan aja, titik di tengah-tengah lingkaran. Yang kedua itu ada namanya jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Apa itu jari-jari lingkaran? Jadi jari-jari lingkaran itu adalah garis dari titik pusat lingkaran ke titik lingkungan lingkaran. Jadi dari titik pusat, di titik pusat, di titik tengah-tengahnya ke titik lingkungan lingkaran. Oke. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar berikut. Misalnya di situ ada lingkaran dengan titik pusat. Oh, nah ini titik pusatnya. Ini titik pusatnya, misalnya di sini titik pusatnya itu adalah O. Nah, diberi titik pada lingkungan lingkaran ini kan semuanya ini disebut lingkungan lingkaran. Nah, misalnya di sini ditulis lingkungan lingkarannya disebut A. Nah, setelah itu hubungkan titik O dengan titik A. Yang dihubungkan dengan garis lurus. Jadi garis lurus yang menghubungkan antara titik O dan titik A itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Atau bisa ditulis juga, disimbolkan, ditulisnya OA. Bisa paham? Bisa. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, diameter lingkaran. Apa itu diameter lingkaran? Diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkungan lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Jadi dia melalui titik pusat lingkaran. Ya, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Nah, misalnya ada lingkaran titik pusatnya O, ada titik B dan titik C pada lingkungan lingkaran. Nah, titik B sama titik C yang berada pada lingkungan lingkaran. Hubungkan titik B dan titik C dengan garis lurus. Nah, kita hubungkan titik B ke titik C. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, setelah dihubungkan, jadi setelah dihubungkan itu
itulah yang dimaksud dengan diameter. Dia melalui titik pusat lingkaran. Bisa paham? Nah, di dalam diameter ini kita perhatikan gambar yang ini, ya. Jadi pada gambar yang ini terdapat 3 jari-jari. Yang mana saja jari-jarinya? OKA, OKB, sama OKC. Nah, jadi itu adalah jari-jari. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Atau bisa juga diameter itu dia adalah 2 kalinya jari. Bisa paham sampai di situ? Bisa paham? Nah, kita lanjut. Nah, yang keempat ada busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Jadi busur lingkaran itu adalah garis lingkungan atau garis lengkung pada lingkungan lingkaran. Garis lengkung pada lingkungan lingkaran, yaitu dia adalah garis lengkungnya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan gambar berikut. Misalnya ada lingkaran dengan titik pusat P. Di sini tadi titik pusatnya P, ya. Ada titik K dan L pada lingkungan lingkaran. Nah, titik K sama titik L. Jadi lingkungan yang menghubungkan titik K dan titik L itu disebut dengan busur. Jadi titik lingkungannya yang ini, ya, yang warna merah itu disebut garis lengkungnya. Jadi garis lengkungnya itu dia adalah warna merah, atau biasa juga kita tuliskan itu, kalau dituliskan disimbolkan, kalau disimbolkan itu biasanya kita simbolkan bahwa kalau ditulis simbol KL baru ada garis lingkungan di atasnya. Itu contohnya penulisannya untuk busur, ya. Bisa paham? Nah, kita lanjut. Yang kelima ada tali busur. Apa itu tali busur? Jadi tali busur itu adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan 2 titik pada lingkungan lingkaran. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan lagi gambar berikut. Nah, misalnya ada lingkaran dengan titik pusat B, ada titik K dan L pada lingkungan lingkaran. Garis lurus yang menghubungkan titik K dan L itu disebut tali busur. Yang mana itu tali busur? Nah, itu dia tali busur. Jadi garis lurusnya yang ini, ya, itu adalah tali busur. Bisa paham? Bisa paham? Oke, kita lanjut lagi yang selanjutnya. Jadi yang keenam ada apotema. Apa itu apotema? Apotema itu adalah garis terpendek atau garis yang menghubungkan tali busur dan pusat lingkaran. Oh, dia menghubungkan tali busur dan pusat lingkaran. Coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini dia. Ada lingkaran titik pusatnya misalnya adalah O. Garis lurus antara titik A dan B adalah disebut tali busur. Jadi A titik itu adalah tali busur, garis lurusnya. Sedangkan habis itu buatlah titik B di tengah garis AB. Nah, kita buat titik huruf B di tengah-tengahnya garis A sama B. Nah, habis itu tarik garis lurus dari titik O ke titik D. Nah, kita tarik garisnya O ke D. Jadi garis OD itu adalah yang disebut dengan apotema. Bisa paham? Oke, selanjutnya ada yang ketujuh adalah juring. Apa itu juring? Jadi juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari, atau bisa juga daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur, ya, atau dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambar berikut. Misalnya ada lingkaran dengan titik pusat P
ada titik M dan N pada lingkungan ya ini. Ada titik M dan N pada lingkungan. Jadi lingkungan titik PM, MN, PN itu disebut dari jari. Sedangkan lingkungan MN, lingkungan ini ya, lingkungan. Perhatikan lingkungan MN itu disebut busur. Jadi daerah di tengah garis PN, PN dan dibatasi lingkungan MN itu disebut juring. Jadi juringnya itu ada di dalamnya sini dia, ya, ada di dalam, bukan di luarnya, karena dia ini batasnya. Ini batasnya wilayahnya juring. Jadi batasnya itu dia dibatasi oleh dua jari-jari dan lingkungan lingkaran. Bisa paham? Bisa. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah tembereng. Apa itu tembereng? Jadi tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Oke, kita perhatikan gambar berikut. Misalnya ada titik A dan B pada lingkungan lingkaran. Ada titik A seperti gambar di sana. Ada titik A dan titik B pada lingkungan lingkaran. Jadi lingkungan titik A dan titik B itu disebut busur. Sedangkan garis lurusnya itu adalah antara titik A dan titik B itu adalah tali busur. Jadi daerah di tengah garis AB, tali busur dan lingkungan AB busur itu adalah tembereng. Jadi di dalamnya sini dah. Jadi area dari sini sampai ke sini, di sini dan di sini ke sini itu namanya tembereng. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Di sini ada yang berwarna merah itu adalah juring, ada warna kuning itu adalah tembereng. Di situ ada garis ATB yang melalui titik pusat itu adalah diameter. Ada AKC, garis lingkungan AKC itu adalah busur. Ada garis lurusnya AKC itu adalah tali busur. Garis OTB itu adalah tengah. Sedangkan garis OA, OB sama OC itu adalah jari-jari. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham semua, jadi kita akan diskusi. Sebelum kita diskusi, saya akan membagi kelompoknya. Karena hari ini yang datang ada 17 orang, jadi kita bagi kelompoknya 4 kelompok. Satu kelompok itu ada 4 orang, sama ada yang 5 orang. Nah, oke. Jadi untuk kelompok yang pertama, tadi Rilan. Yang kedua Gazian Gifat. Yang ketiga Kritan Jagustin. Dan yang terakhir Asifah Putri Sari. Coba katakan nama-nama yang dipanggil tadi. Nah, itu kelompok 1 ya, karena teman kelompokmu. Yang kelompok 2 Zaki Faizullah, Ferdi, Kinar Erfi Aziza, sama Disyan. Itu kelompok 2. Coba katakan kelompok 2. Oke, itu kelompok 2 ya. Ingat teman-temanmu. Kelompok ketiga Iva Fariza, Rahmat Rizwan, Jordi Eko Putra, sama Aira Andani. Coba katakan kelompok 3. Oke. Kelompok 4 itu yang tidak dipanggil namanya. Coba katakan yang belum dipanggil namanya. Bisa 5 orang ya. Jadi yang kelompok 4 itu ada Nur Adija, Azlia, Humaira Sadikin, Alimin, sama Asin Zairul. Oke, silakan buat kelompoknya untuk duduk berdasarkan kelompoknya.
Nah, dari di sini kelompok satu, kelompok dua, di sini kelompok tiga, kalian naik kelompok empat. Oke, jadi sebelum mengisi, coba perhatikan di depan. Sebelum mengisi supaya tidak salah-salah mengisi, coba perhatikan di depan. Nah, jadi itu ada petunjuknya di atas, bisa dibaca bahwa yang pertama itu tulislah hari, dari sendiri tanggal dan nama kelompokmu dengan benar. Yang kedua, dalam mengerjakan soal, bekerja samalah bersama teman sekelompokmu. Ya, jadi nanti sebentar itu bekerja sama. Yang ketiga, baca soalnya dengan teliti. Yang keempat, jika mengalami kesulitan, maka yang ditanyakan itu sama guru. Jangan tanya sama temanmu kalau memang kamu merasa sulit atau ada yang kamu belum pahami. Ada dua nomor. Yang pertama itu kalian tentukan unsur-unsur lingkaran pada gambar di bawah ini. Yang kedua, coba perhatikan nomor kedua. Nomor kedua kalian sendiri yang mendesain sebuah lingkaran. Jadi desainnya itu hanya satu ya, sebuah lingkaran, berarti cuma satu. Apa yang mau didesain? Yang pertama itu ada petunjuknya. Yang pertama, buatlah lingkaran dengan O sebagai titik pusat lingkaran. Yang kedua, buatlah garis PQ sebagai diameter lingkaran. Yang ketiga, buatlah garis OR sebagai jari-jari lingkaran. Yang keempat, buatlah garis OE sebagai apotema. Dan yang lainnya itu kalian menentukan sendiri unsur-unsur lingkaran yang lainnya. Oke, sudah bisa paham? Kalau sudah bisa paham, silakan dikerjakan tugasnya atau di depan kerjanya. Jadi yang perlu diingat itu adalah yang poin 2 tadi, bahwa itu harus bekerja sama dengan teman sekelompokmu dalam mengerjakan soal. Ya, jadi bekerja sama teman sekelompokmu, bukan teman kelompok yang berbeda yang dikerjakan. Ya, silakan. Iya, tentukan dulu yang ini. Nanti nomor 2 yang itu baru sesuaikan dengan gambar di bersama ini. Nah, habis itu diameternya lihat. Iya, lihat, sesuaikan gambar di sini toh. Huruf apa di gambarnya itu toh. Jadi ditulisnya itu ditulisnya pakai simbolnya saja. Yang disimbolkan di situ.
Fisik, biologi. Nah, baru dikerjakan. Jadi dikerjakannya itu bersama teman sekelompokmu. Toh? Jadi kalian diskusinya itu bersama, kalian diskusikan oh yang mana. Toh? Ini dituliskan di bukunya saja toh. Tidak usah lagi jangan ingin yang lagi bisa jadi bukunya di sini toh. Yang mana apa yang ditentukan di sini bahwa titik pusat ini toh. Ya. Apa? Ya kalian tentukan di sini sama-sama di tengah-tengah supaya jangan hanya 2 orang saja yang kerjakan, toh? Kerjanya itu sama-sama. Kerjanya sama-sama. Bukan mau suruh dia kerjanya sama-sama. Lihat sama-sama. Oh yang mana oh diameter yang mana menurut kamu diameter. Begitu toh. Habis itu kalian ambil kesimpulannya. Oh yang ini. Ya. Sudah? Yang di sini sudah? Dikerjakan. Tadi itu nomor 2, lihat petunjuknya. Bekerja sama dengan teman sekelompokmu dalam mengerjakan soal. Jadi kalian di sini tentukan. Di sini kalian sama-sama tentukan yang mana titik pusatnya. Yang mana titik pusatnya? Ya, yang mana titik pusatnya? Di sini kalian tulis. Apa di sini hurufnya ini? Terus jari-jarinya yang mana saja? Tulis ini langsung. Di sini ya. Ya, kalau mau silakan minta saja. Ya diskusikan. Kakak sakit hari ini? Kalian tentukan toh? Intinya aku tema yang mana kira-kira menurut aku tema? Ya langsung kamu tentukan dulu di sini yang mana. Tidak usah temukan gambar yang lain toh? Kerjakan dulu sama-sama. Itu ada di poin 2 dengan berdiskusi. Sudah? Ya, baik, sudah satu kelompok yang lain. Ya, bisa. Ini sudah? Sudah. Kalau sudah perhatikan kembali jangan sampai masih ada yang salah. Jadi kalian
kalian jawabnya itu dengan teliti. Ya, tentukan ya ini berdasarkan gambaran ini. Ya. Ya. Oke, silakan. Terus sini sudah. Satu nomor. Ya, nomor 2. Oke, silakan. Berarti yang selesai baru kelompok 1. Ya. Ya. Ya, sudah. Ya, ditinggal-tinggal ya, terus. Ya, kasih ya. Ya, bisa tidak dikasih warna. Oke, sudah? Sudah semua? Kalau sudah semua, supaya kita presentasikan hasil diskusi ini. Ya. Selesaikan dulu yang ini. Mana garisnya terima? Terima yang mana? Juring warna apa? Yang garing? Langsung tulis. Terima. Mana berteman? Mana berteman? Kelompok dua sudah selesai. Ya. Sedikit lagi kelompok 4. Sudah kelompok 4. Nah, sudah. Nah. Oke, tidak usah lagi ribut. Ayo. Nah, silakan dijawab, sudah mau selesai ini. Ya, tentukan unsur-unsur lainnya. Apa saja tadi? Ya, tulis di sini. Ya, tulis. Ah. Terus apa lagi? Apotema tadi ada tidak? Ada tidak? Sudah tuh? Ah, baca dia. Nah, yang kedua itu lingkaran dengan O sebagai pusat, P sama I sebagai diameter, garis O sama M itu adalah jari-jari lingkaran, garis OS itu sebagai apotema, dan tentukan unsur-unsur lingkaran yang lainnya. Ya sudah di sini kelompok 2. Sudah. Ya, selesai. Kalau sudah selesai, nanti sebentar baru kita. Nah, di sini dikasih yang sembari yang mana, juringnya yang mana toh? Habis itu busurnya yang mana? Nah, busurnya, tali busurnya yang mana?
Nah, tempering yang mana? Tinggal dikasih tanda panah saja. Yang mana temperingnya? Iya, iya kasih tanda panah saja. Kasih tanda panah. Iya, yang mana tempering? Yang ini juga yang ini. Kalau durian yang mana? Bukan yang terbalik. Ya, tuh. Kasih masuk di dalam ya, toh. Ini di dalam. Nah, kalau durinya yang mana? Nah, durinya yang mana sama dengan apa di situ? Tidak usah busurnya dikasihkan sama dengan saja, toh. Nah, sama tali busur sama dengan busurnya yang mana busurnya itu? Ya. Kalau tali busurnya yang mana? Sudah. Oke, kelompok 4 sudah selesai. Bisa kelompok 2 sama kelompok 3. Nah, oke sudah. Hah? Ya, pendek. Ya, kayak mana ya? Kayak ini. Ya, tinggal kelompok berapa yang belum selesai? Bisa kelompok ketiga. OS sebagai jasa OS. Apa? Nomor 2 yang itu tuh. Yang bertentukan di sini yang merupakan di sini yang ada di pusat, diameter, jari-jari, sama cuma unsur-unsur yang lainnya yang belum apa saja. Ini di samping ya. Apa yang belum? Nah, tentukan apa yang belum ini. Sudah titik pusat sudah, lingkaran sudah, jari-jari, diameter sudah, jari-jari sudah, posema sudah. Yang belum apa saja? Yang belum apa saja? Oke, terus. Ayo apa lagi yang belum? Unsur lingkaran ini bisa di sini. Sudah di sini. Yang belum di sini yang mana? Sudah tambah juga. Apa ini? Apa? Nah, ini yang mana di sini? Ini yang di sini yang mana? Ya? Ini adalah yang coba dulu. Yang mana judulnya? Yang mana judulnya? Nah, nanti ingat apa judulnya? Lagi tempereng yang mana tempereng? Sama dengan apa? Sama dengan apa?
presentasi setiap kelompoknya. Jadi untuk yang presentasi pertama saya persilakan untuk kelompok 1 untuk datang presentasi di depan. Nah, yang lain, kelompok yang lain siap-siap untuk memberikan komentar atau berupa tanggapan atau berupa saran juga bisa, ya. Oke. Silakan kelompok 1, sudah siap? Kalau sudah siap, yang ini kita di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, tentukan unsur-unsur lingkaran berdasarkan gambar di bawah ini. A. Titik pusat O. Ya. Titik pusat itu katanya O. Jari-jari OA, OB, dan OC. Oke. Diameter A, A dan B. A dan B. Busur AC. AC. Ada garis? Maka melingkungnya katanya AC itu busurnya garis melingkung AC, ya. Terus Tali busur AC. AC, ya. Apotema OD. OD, oke. Juring warna orange. Jurinya warna orange. Terus Temberingnya warna ungu. tembernya warna ungu. Terus Perhatikan petunjuk berikut. Buatlah lingkaran dengan O sebagai titik pusat lingkaran. ya digambarkan. Dibuat toh? Dibuat di sampingnya di situ. Ya. Oke. Nah, coba kasih gambar sendiri supaya yang bagus gambarnya, toh. Jadi di bawahnya ini dia bentuknya lingkaran. Oke, sudah. Mau izin? Mau kemana? Kencing, oke, silakan.
Oke, jadi itu tadi hasilnya kelompok 2. Coba dijelaskan dulu kelompok 1 dari kelompok 1. Ya, dijelaskan dulu supaya teman-teman supaya sebentar tinggal memberikan tanggapannya teman-teman atau komentarnya. Ya. Ini busur yang ini Iya. Terus dari busur ya, yang mana tapi garisnya? Ya, garis kiri yang itu. Oke, terus juring yang ini ya, gambarnya. Oke. Silakan akhiri anunya presentasinya. Demikianlah. Assalamualaikum. Demikianlah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang selanjutnya berikan tanggapan atau komentarnya terhadap presentasi hasil dari kelompok 1, baik itu berupa komentarnya persetujuan ataupun komentarnya yang tidak setuju. Oke, saya persilakan untuk kelompok yang lain untuk memberikan komentarnya. Kelompok 2 dulu, coba berikan komentarnya kelompok 2. Untuk di kelompok 1 itu memberikan tanggapan itu atau komentar itu baik berupa itu misalnya dengan kata setuju dengan yang dipresentasikan hasil kelompok 1, maupun kalau menolak bisa juga dengan tidak setuju misalnya dengan presentasinya kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Ayo, silakan berdiri, perkenalkan namanya. Berdiri saja, berdiri. Nah, langsung. Ya, terus. Saya tidak setuju dengan jawaban kelompok 1. Ya. Yang tidak setuju dengan kelompok 1 yang bagian mana? Yang bagian busur. Yang bagian busurnya. Di nomor 1 kan nomor 2? Nomor 2 ya. Sampaikan alasannya kenapa tidak setuju. Menurut kamu yang mana untuk busurnya kelompok yang busurnya untuk jawaban nomor 2? Ya, seharusnya apa? Harusnya IR garis itu di atasnya sama IR sama garis itu di atasnya. Garis busurnya IR sama IR garis melengkung. Ini PR, no? Berarti ada tambahan kalian ya. Berarti bukan tidak setuju, tapi kalian ada tambahannya dengan garis IR. Nah, garis. Jadi untuk kelompok 1 tadi untuk garis busurnya itu ada 2 sama garis IR bisa. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 ada komentarnya kelompok 3 persetujuannya misalnya setuju dengan jawaban nomor 1. Berikan komentarnya kalau memang ada setuju dari jawabannya yang kalian atau sama jawabannya ya. Saya di kelompok 3 sudah hasilnya sama dengan kelompok 1. Misalnya begitu. Oke, saya silakan kelompok 3 berdiri. Kelompok 3 berdiri. Ayo cepat. Ya. Oke, setuju dengan kelompok 1. Oke, kelompok 4. Ya, berarti kalau semuanya sudah setuju, tadi hanya penambahannya tadi hanya kelompok, berarti yang tambahannya itu yang tambahan QR tadi hanya kelompok 2 ya. Nah, jadi itu sudah semuanya sudah benar. Jadi berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasilnya. Dari keterangan ini sudah benar semua bahwa busur itu bisa garis lingkungan PR sama QR atau bisa juga lingkungan dari
packing ya, garis lingkungan packing itu tambahannya ya. Kalau yang lainnya sudah benar, tali gusurnya yaitu sudah BR, durinya itu yang di sini, tendernya juga di sini. Oke. Jadi selanjutnya itu sudah bisa dipahami semua. Sudah bisa paham itu semua? Sudah bisa paham? Nah, sekarang kita akan memberikan evaluasi untuk menjawab soal-soal terkait ini. Soalnya hanya soal pilihan ganda yang bagian saja supaya nanti dikerjakan. Sekarang nah, kerjanya nanti sendiri-sendiri ya. Yang kerjasamanya tadi sudah, sekarang kerjanya sendiri-sendiri. Tulis namanya, kelasnya, terus hari tanggalnya. Ya, kelas 6. Kelas 6 semester 1 untuk kelasnya. Jadi dikerjakannya dengan teliti ya, dengan tertib, dengan teliti, tidak usah lagi ada yang kerjasama. Jadi kerjanya sendiri-sendiri karena tadi sudah kalian kerjasama. Oh, kalau ada soal yang kurang jelas jangan tanyakan sama temanmu, tapi tanyakan sama saya. Oke, untuk nomor 1 itu, nomor 1 soalnya itu garis yang menghubungkan antara titik pusat dan tali gusur ya. Garis yang menghubungkan antara titik pusat dan tali gusur. Jadi nomor 1 itu garis yang menghubungkan antara titik pusat dan tali gusur. Titik pusat dan tali gusur. Ya, jadi nomor 1 itu garis yang menghubungkan antara titik pusat dan tali gusur. Garis yang menghubungkan antara titik pusat dan tali gusur. Kalau ada soal yang kurang jelas nanti ditanyakan ya. Kalau yang sudah selesai silakan dikumpul. Ya. Nomor 3.
bagian yang berwarna orange pada gambar berikut itu merupakan apa? Ya, gambar yang berwarna orange itu disebut apa? Bagian yang berwarna orange itu disebut apa? Ada lagi soal yang belum jelas? Saya ingatkan lagi, jangan ada yang kerjasama ataupun menyuntik pekerjaan dengannya. Oke, yang sudah selesai silakan di bawah. Langsung di bawah yang sudah selesai. Silakan. Oke, silakan di bawah. Yang sudah selesai. Oke, silakan kembali. Ya, silakan duduk. Oke, sudah semua. Siapa yang belum? Mas Sadikin sama Ipas. Oke. Oke, sudah semua. Oke, jadi semuanya sudah selesai. Jadi mari kita simpulkan kegiatan kita hari ini. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran unsur-unsur lingkaran, bahwa unsur-unsur lingkaran itu tadi ada berapa? Apa saja yang pertama? Jadi pusat lingkaran. Jadi pusat lingkaran. Terus apa lagi? Yang dibatasi oleh
Saling unsur sama bu. Oke. Jadi setelah kita belajar hari ini, apa masih ada yang belum dipahami? Apa yang telah dipahami? Apa yang kalian pahami setelah kalian belajar unsur-unsur lingkaran? Tentang unsur-unsur lingkaran. Tentang unsur-unsur. Apakah masih ada yang belum dipahami? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Bagaimana perasaan kalian ketika setelah kita belajar hari ini? Senang? Senang apa lagi? Bahagia? Ya. Ya. Ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang apa lagi? Ada yang gembira. Nah, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, jadi pembelajaran selanjutnya itu kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Karena tadi kita sudah belajar unsur-unsur lingkaran, jadi pembelajaran selanjutnya itu adalah tentang keliling lingkaran. Nah, jadi sebelum kita akhiri, mari kita baca doa bersama-sama. Jadi doanya nanti dipimpin oleh ketua kelas tadi. Jadi saya persilakan untuk ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita baca bersama. Doa dimulai. Nah, sekarang untuk saatnya kalian siap-siap kita pulang. Oh, oke, silakan diatur kembali, dimasukkan kembali ke dalam ruangannya. Tetapkan posisinya begitu ya. Oke, silakan atur kelindapannya. Ya, yang ini untuk kalian belajar saja, kan? Oke.